Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saya Zahra Apliasari dengan NIM 2314010164. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang surah An-Nur ayat 27 sampai 29, yang mana kita mulai dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu memasuki sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Oke, jadi penafsiran di dalam surah An-Nur ayat 27 ini saya mengambil dari tafsiran Al-Ghazali. Dia menjelaskan bahwa di sini Allah itu mendidik para hambanya dengan berbagai azab yang bermanfaat, di mana dia itu dalam memelihara kelestarian dan kecintaan terhadap pergaulan yang baik di antara mereka. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita supaya ketika kita ingin memasuki rumah seseorang, kita harus terlebih dahulu meminta izin kepadanya. Dan itu bisa kita lakukan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu ketika ingin memasuki rumah. Nah, kemudian kita disunahkan sebanyak 3 kali untuk memastikan apakah mereka ada di rumah atau tidak. Nah, ketika kita telah mengetoknya sebanyak 3 kali, kemudian tidak ada tanggapan atau respon dari sang pemilik rumah tersebut, kita bisa melakukan atau kita bisa pergi dari tempat tersebut. Nah, jika kita diizinkan, maka kita boleh untuk memasuki rumah tersebut. Nah, di sini alasan kita disuruh untuk terlebih dahulu meminta izin karena di dalam rumah tersebut pasti ada privasi terhadap keluarganya. Bisa jadi ketika mereka di dalam rumah ada aurat-aurat yang tidak boleh dinampakkan oleh orang lain. Kemudian ada privasi atau kerahasiaan yang tidak bisa disebarkan kepada orang lain. Maka dari itu kita diperintahkan untuk terlebih dahulu meminta izin sebelum kita memasuki rumah seseorang tersebut. Nah, ini dia menunjukkan bahwa ketika kita ingin bertamu adalah adab-adabnya. Nah, salah satu adab tadi, kita harus meminta izin terlebih dahulu, kita mengetuk pintunya. Barulah dari situ kita dapat menentukan apakah kita bisa masuk ke rumah orang tersebut apakah tidak. Kemudian di dalam surah An-Nur ayat 28, di sini dia juga menjelaskan, saya mengambil dari Al-Murawi, jika kalian tidak menjumpai seseorang di rumah itu yang berhak memberi izin,
seperti kayak ada budak, kemudian ada anak kecil, maka janganlah kalian memasuki sebelum kalian diberi izin oleh orang yang berhak memberi izin, yaitu pemilik rumah. Jadi di sini menjelaskan bahwa ketika kita tidak menjumpai atau tidak menemukan ada orang di dalam rumah tersebut, maka kita tidak bisa masuk ke rumah tersebut tanpa izin tadi. Karena kita hanya bisa memasuki tanpa memasuki rumah seseorang kalau ada izinnya. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Di sini menjelaskan pengecualian tersebut hal-hal yang mendesak atau darurat. Contohnya ketika ada kejadian kebakaran. Nah, di sini bisalah kita memasuki langsung rumah tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang ada pada kebakaran tersebut. Banyak hal-hal kasus lainnya yang terkait dengan boleh kita memasuki rumah seseorang tersebut, tetapi dengan syarat dia harus darurat, dalam keadaan darurat. Nah, kemudian ketika kita tidak diberikan izin oleh seseorang pemilik rumah tersebut, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan rumah tersebut. Dan tetapi ketika kita tidak diizinkan tersebut, janganlah kita berkecil hati, karena pasti orang itu memiliki alasan-alasan tertentu ketika dia tidak mengizinkan kita untuk masuk. Mungkin karena ada dia kepentingan lain, atau hari atau jamnya tidak tepat. Di ayat 29 di sini saya mengambil dari tafsir Al-Murazi, yaitu ayat ini dia menunjukkan bahwa tidak berdosa untuk memasuki rumah-rumah yang tidak disediakan untuk dihuni oleh suatu kaum tertentu, tetapi dia disediakan untuk dinikmati oleh siapapun yang membutuhkan. Jadi maksud di sini adalah bahwa ketika kita memasuki suatu gedung atau rumah yang dimana dia diperuntuk untuk halayak ramai atau bersifat umum, maka di sini kita tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk mengucap salam atau meminta izin terlebih dahulu, karena kan di sini dia sifatnya adalah umum. Contohnya itu seperti hotel, dimana kita itu tidak perlu meminta izin ketika memasuki hotel tersebut, tetapi lebih baiknya kita mengucapkan salam, karena kita kan adalah suatu tempat yang baru dan pasti ada penghuni-penghuninya, dan itu adalah adab juga. Ini dijelaskan juga bahwa Allah itu dia tidak menghalangi sesuatu yang bermanfaat bagimu selama dia tidak mengakibatkan adanya mudarat. Dan Allah itu senantiasa mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ayat ini dia lebih khusus daripada ayat sebelumnya. Intinya itu boleh kita memasuki rumah yang tidak didiami oleh seseorang, dan dia ada keperluan di dalamnya, jadi tanpa harus dia mengucapkan izin terlebih dahulu. Kemudian di bagian relevansi pendidikan, ayat surah An-Nur ayat 27-29 ini dia mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dalam pendidikan, dimana ada nilai-nilainya. Yang pertama itu adalah pendidikan akhlak. Di sini dia mengajarkan bahwa siswa itu dia harus menghormati hak dan privasi dari orang lain. Yang kedua itu adalah pendidikan sosial. Jadi siswa itu dia dibiasakan dalam berperilaku sopan dan interaksi sosial, seperti kayak membiasakan meminta izin terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu ketika ingin mengunjungi seseorang. Kemudian di bagian pendidikan karakter, dia menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan norma-norma dalam masyarakat. Jadi ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa pentingnya adab itu. Jadi pendidikan itu dia bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi dia juga membentuk sikap dan karakter yang lebih baik kepada peserta didik tersebut. Nah, di
sini dia juga mengajarkan etika dalam berbicara, kemudian menghormati hak orang lain, serta memahami batasan-batasan dalam interaksi menjadi bagian dari pendidikan yang bagus. Kemudian di lingkungan sekolah, tidak hanya di bagian lingkungan sekolah saja, tapi prinsip ini juga relevan dalam pendidikan keluarga. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anaknya ini supaya dia itu bersikap santun, kemudian menghormati privasi anggota keluarganya, dan lain-lain. Jadi jika nilai-nilai yang terkandung pada surah An-Nur ayat 27-29 ini benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan, maka dia akan membentuk masyarakat yang beradab, kemudian harmonis, kemudian saling menghormati. Jadi pendidikan itu dia tidak hanya akan menghasilkan suatu individu yang cerdas saja secara akademik, tetapi juga memberikan kesadaran yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.